selesaikan zikir khatam kehajakan, kita bacakan maulid, hadrah. Mudah-mudahan menjadi support, menjadi semangat, penyemangat dalam kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semangat mengikuti bimbingan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan satu sohbah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tustur ya sayyidi madad. Tariqatuna as-suhbah wal harufil jam'iyah. Yatafaddalu hadratu maulana sultanul uliya qailan. Akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna sayyidana Isa wa man yaqtulu ad-dajjal walaysa al-mahdi sallallahu alaihi wasallam awalan yadhaharu al-mahdi thumma yakhruju ad-dajjal thumma yanzilu sayyidina Isa alaihi salam. Mengawali suhbah Maulana Syekh Nadim Al-Haqqani, kata Maulana dalam suhbahnya, Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwasanya sungguhnya Nabiullah Isa alaihissalam adalah orang yang akan membunuh Dajjal. Laisa al-Mahdi sallallahu alaihi wasallam, bukan al-Mahdi yang membunuh Dajjal, kata Maulana, bukan al-Mahdi. Awalan yadharu al-Mahdi, ini pertama kali akan tampil, akan hadir, akan dohir dulu Imam Mahdi. Tsumma yakhruju ad-Dajjal, kemudian Dajjal keluar. Tsumma yanzilu sayyidina Isa alaihissalam, kemudian Nabi Allah Isa turun. Jadi Al-Mahdi dulu hadir, tampil, Dajjal turun, kemudian Nabi Allah Isa turun. Lanjut Maulana, bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahdinya turun belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Maulana, ma huwa ahammu amrun minad fid dini. Thumma syaraha qailan, nahnu abidullahi azza wa jalla wa qad amarna bil ubudiyyah wa kullifna bi faraidin wa sunanin min ajli al-ubudiyyah. Wa yushiru sayyiduna Syekh ala kaifiyati tahqiqi asli al-ubudiyyah allati hiya matlubu rabbina haitsu kullu insan mukallafun ala qadri was'ihi. Lanjut pada suhbah berikutnya, Maulana mengatakan, sesuatu apakah, urusan apakah yang terpenting di dalam agama itu? Kemudian Maulana menjelaskan bahwasanya kita ini adalah hamba milik Allah. Kita telah diperintahkan bil ubudiyah, dengan ibadah, dengan ubudiyah. Satu, kita harus kenal itu ubudiyah.
Wa kulifna bi faraidin wa sunanin. Kemudian kita juga ditaklif, diperintah, dikasih beban dengan perintah-perintah fardu dan sunnah. Semuanya min ajlil ubudiyah, karena tujuannya untuk penghambaan. Jangan salah niat. Kita menjalankan perintah-perintah fardu itu sebagai penjelmaan atau wujud daripada penghambaan. Menjalankan sunnah sebagai wujud penghambaan. Wa yushiru sayyiduna Syekh ala kaifiyati tahqiqi asil ubudiyah allati hiya matlubu rabbina. Tuan guru kita, syekh kita memberikan isyarat pada bagaimana cara merealisasikan pokok daripada penghambaan itu. Allati hiya matlubu rabbina, di mana dasar dan pokok penghambaan itulah yang jadi perintah Tuhan kita. Haitsu kullu insan mukallafun ala qadri wus'ihi, di mana setiap insan semuanya diperintahkan, dibebani akan taklif perintah tersebut sesuai dengan kemampuannya, ala qadri wus'ahi. Jadi setiap diri insan kita ini pasti kemampuan untuk ibadah itu beda-beda, dan semuanya mendapatkan taklif semuanya. Nggak ada yang tidak dapat taklif, dapat perintah semuanya. Makanya di sini diwujudkan bahwa pengalaman spiritual itu tidak akan sama. Menjalankan perintah agama, perintah-perintah yang fardu ataupun sunnah, di situ ada pengalaman. Nah, kemampuan daripada setiap orang ini yang menentukan bedanya pengalaman tersebut. Wa yaqulu Maulana, kemudian Maulana mengatakan, annal ittiba'a wa afdalun wa a'zamun wa ahammun wa ahammu amrin min umuril ubudiyah. Nah, ini penekanannya di sini. Kata Maulana, sesungguhnya ittiba' itu mengikuti, manut, nurut. Itu merupakan afdolun, sesuatu yang lebih utama, wa'domun, lebih agung. Nah, prinsip wa ahamu amrin min umuril ubudiyah, dan merupakan hal yang terpenting daripada urusan-urusan penghambaan. Nah, ini penekanan dari Maulana bahwa kita itu harus mengutamakan ittiba, ngikut. Karena prinsip ubudiyah, hal-hal ubudiyah, urusan ubudiyah itu ada pada sikap ngikutin tadi. Yuwajjihuna sayyiduna Syekh Sultanul Auliya ila haqiqatil ubudiyah allati nahnu ma'murun biha wa ma huwa al-muhim fiha. Yaqulu Maulana Syekh, inna ahamma syai'in fil ubudiyah huwa al-ittiba'. Maulana Sultanul Auliya mengarahkan kita, membimbing kita kepada hakikat penghambaan itu, di mana hakikat penghambaan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting yang diperintahkan. Di dalam penghambaan itu apa sih yang penting? Kata Maulana, sesuatu yang terpenting dalam penghambaan adalah ittiba'. Nah, waditul ittiba', lawan daripada ittiba' al-ikhtilaf, menentang.
Punya guru, kata gurunya ngidul, ya ngidul. Itu namanya ittiba. Suruh dzikir, dzikir. Kata Rasulullah sholat, sholat. Kalau suruh diperintahkan sholat enggak sholat, namanya ikhtilaf. Menentang, menyimpang. Adamul ittiba maknahu ikhtilaf. Jadi ketiadaan ngikutin, ketiadaan ittiba itulah namanya ikhtilaf. Ini menjelaskan karena ibadah itu merupakan perintah dan ada caranya. Tidak mungkin ujuk-ujuk bisa kan? Harus ada yang diikuti. Nah, ini penting bagi kita. Orang ketika ittiba itu akan muncul tawaduknya. Orang yang menegasikan, menafikan ittiba, ya sombong. Sombong. Nggak sadar kalau dirinya itu tidak pernah bisa. Bisa itu ada ittiba. Tanpa ittiba tidak bisa akan menjalankan ubudiyah. Makanya perintah-perintah agama, perintah-perintah ibadah semuanya datang dari Allah untuk diikuti. Kepada siapa? Pada Rasul, pada utusan Allah. Dari Rasul kepada para pewarisnya, dari mulai para sahabat, dengan para ulama. Mata yakunu al-abdu abdan sahihan. Kata Maulana, kapankah seorang hamba itu akan menjadi hamba yang sahih? Hamba yang sah. Kata Maulana, indama yakunu muttaba'an, yakunu abdan sahihan. Seorang hamba di mana dia senantiasa berittiba, mengikuti, maka seorang hamba itu hamba yang sahih. Jadi sekarang kalau kita mau ngoreksi, mengevaluasi kesahihan penghambaan kita kepada Allah, ya, diukur dari ittiba kita. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berittiba kepada seorang syekh, harus yakin kita berittiba kepada Rasulullah. Berittiba kepada Rasulullah, kita berittiba kepada apa yang jadi perintah Allah. Itulah ubudiyah. Makanya ketika orang melarang, nggak boleh bertoreko, nggak boleh punya syekh, punya guru. Naudzubillah min. Yang melarang begitu karakter siapa kira-kira? Iblis. Menyimpang kan? Ketika Allah perintahkan suruh sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, dia membangkang. Dia itu ikhtilaf. Naudzubillah min. Kita bersyukur ya bisa ngikutin perintah guru-guru suruh dzikir khotam hawajakan minimal seminggu sekali. Minimal seminggu sekali. Kita ada wilayah ittiba insyaallah. Amin. Wa indama nakhtalifu ma'nahu huwa waqafa bi nafsihi wa tarakal ubudiyah. Ketika kita menyimpang, kita melawan, kita berselisih dengan apa yang diperintahkan, itu artinya dia mau berdiri sendiri, nggak ittiba. Nah, itulah watar kal ubudiyah. Watar, dia meninggalkan penghambaan. Ini pelajarannya jamaah rahimakumullah. Ketika kita ngikutin guru, ngikutin masyayikh, ngikutin mursyid, bimbingan, itu bagian daripada penghambaan. Ketika dikatakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makanya ketika melihat, menyaksikan sang guru, menyaksikan syekh, jangan sekedar melihat fisiknya. Hadirkan dengan sepenuh hati, dengan ruh kita, suri kita, bahwa itu sebagai medianya. Langsung yang diikuti, ittiba kepada Allah. Walidha
Oleh karena demikian inda alil haqiqah al-ittiba'u huwa al-ubudiyah mahdun. Tuh, ittiba' itu ngikutin itu kata ahli haqiqah nih adalah merupakan ittiba' itu adalah merupakan ubudiyah yang murni. Oh. Jadi kalau orang-orang berbicara memurnikan penghambaan, memurnikan ibadah ya ittiba'. Ini pemurnian ini. Menurut ahli haqiqah. Murni. Dari guru-guru kita itu ajaran-ajaran yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Dari Allah gitu. Menurut ahli hakikat itulah yang murni gitu. Falau jaa insanun bi ibadatil insi wal jinni ay bi ibadati thaqalain fa anna fadilata dzalikal amal la tasilu fadilatal ittiba'. Nah, sekiranya seorang insan itu datang dengan membawa banyak ibadah, sebanyak ibadah jin, manusia, dengan banyak ibadahnya dua golongan. Ya. Itu fa anna fadilata dzalik, keutamaan daripada ibadah yang seperti itu tidak bisa sampai pada keutamanya fadilatal ittiba'. Tidak bisa mengalahkan utamanya ittiba'. Jadi ibadahnya tanpa ada ittiba'. Merasa banyak ibadahnya, sekian banyak ibadah yang dilakukan oleh jin, manusia dikuasai dia. Tanpa ada ittiba'nya. Itu kalah fadilahnya keutamaan daripada ittiba'. Wa fadilatul ittiba' ma'nahu indama tattabi'a fa anta tatbi' iradatan nafsika. Nah, maknanya ittiba' itu apa sih? Keutamaan ittiba' itu maknanya ketika kita mengikuti maka fa anta tatruka iradatan nafsika, berarti kalian meninggalkan kehendaknya nafsu kalian. Jadi ittiba' ini sebagai sarana kita untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan ittiba'. Jalanin perintah guru, jalanin perintah syekh, itu bagian daripada kita mengendalikan Makanya orang yang nggak mau bermursyid, orang yang nggak mau berguru, dia akan menjadikan nafsunya sebagai pimpinannya. Tapi yang punya syekh, punya mursyid, dia akan tunduk kepada syekhnya. Itulah maknanya ittiba'. Itu ubudiyah. Fa anta tatruk iradatan nafsika wa tamshi ala iradati rabbika. Jadi orang enggak mengikuti ittiba', dia itu meninggalkan kehendak. Orang yang mengikuti atau ittiba' berarti dia meninggalkan kehendak nafsunya, dan dia akan melangkah berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Wa tamsi ala iradati rabbika. Nafsunya dikendalikan. Walidha tarkul iradah ahammu. Kata Maulana, meninggalkan keinginan itulah yang terpenting. Penting meninggalkan. Wa tarkul iradah, apa itu meninggalkan? Huwa al-ittiba'. Tuh, kata Maulana, artinya meninggalkan keinginan itu apa? Ngikutin. Ini kita ngikutin. Kita ini dzikir khotam khawajakan bukan karena kita comot dari buku dzikirnya ini, tapi ada ittiba'. Insyaallah ini proses guru-guru kita, para masyayikh akan mengendalikan ego dan nafsu kita. Amin. Ini penting. Makanya dzikir khotmil khojakan, dzikir bersama para masyayikh.
Wa ma dama mawjudun fil insani iradatun min jihati nafsihi la yumkinu ayyakuna abdan lillah mukhlisan. Selagi dalam diri insan itu masih ada kehendak, ada keinginan dari arah nafsunya, dari egonya, maka la yumkinu ayyakuna abdan lillah khalisan. Tidak bisa akan jadi hamba Allah, hamba milik Allah yang mukhlis, yang bersih, yang ikhlas. Nah, ini kita pahami jamaah rahimakumullah. Kita bermursyid, bertorekoh itu dalam rangka kita menjadikan diri ini sebagai hamba yang ikhlas. Ya. Ikhlas itu nggak ada yang tahu kecuali Allah dan hamba. Rasulullah pernah ditanya oleh Siti Khadijah, apa itu ikhlas? Tar dulu kata Rasulullah, saya tanya dulu sama Jibril. Jibril, apa itu ikhlas? Jawabnya Jibril, ntar dulu saya tanya sama Allah. Itu Jibril nggak tahu. Dijawab, ikhlas itu adalah sirrun, rahasia antara aku dengan hambaku. Nah, coba di sini. Ittiba itu. Jadi pengen ikhlas, ittiba. Insya Allah tergolong sebagai hamba. Nanti abdun tuh selalu ittiba. Makanya dia nggak membawa diri, ya kan? Tapi membawa bersama Syekh nggak membawa dirinya. Para masyik bawa bersama Rasul nggak bawa dirinya, bawa kehendak Allah bersama Allah. Dan itu ittiba. Bersyukurlah ketika kita sudah Allah karuniakan punya mursyid, Allah karuniakan punya torekoh itu jalan ya. Sarung torekoh artinya jalan. Jalan itu milik Allah, betul nggak? Ketika kita dianugerahi torekoh, Allah menganugerahi jalan. Jalan kemana? Kembali kepada Allah. Ini perlu disyukuri. Makanya ketika ada orang mengolok-olok, torekoh, nggak mensyukuri, nggak ngerti jalan gitu. Nah ini jalan ittiba melalui torekoh. Mudah-mudahan kita istiqomah di situ ya. Makanya jangan kebanyakan mikirnya. Amantu billah gitulah. Wa tu'tabaru khidmatuhu hadhihi maghsyusyatan wa sifatu tsumma amanu tsumma kafaru. Kalau sudah dianggap tidak mungkin jadi hamba yang ikhlas, maka dianggap nanti apa jadinya pelayanannya itu? Pelayanan maghsyusah. Gak ada artinya. Na'udzubillah min. Nah itu sifatnya apa sifatnya? Tsumma amanu tsumma kafaru. Iman kafir, iman kafir. Insyaallah bersama para munasyikh di tarekat insyaallah jadi istiqomah imannya. Makanya kenapa para aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, para wali mengatakan dan menjamin kehidupan di akhiratnya, di barzahnya bersama beliau. Nih pertautan kita saat ini di dunia yang terjadi, jangan berpikir hanya untuk dunia, sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Barzah sampai ke barzah. Akhirat itu mulai surga dan neraka. Kalau ahli kubur yang sekarang itu ada di alam barzah, masih di alam barzah, belum di akhirat. Dunia, alam dunia dan alam barzah. Barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Orang-orang yang meninggal ada di barzah semuanya. Makanya jangan aneh kalau mereka para aulia masih bisa berinteraksi dengan manusia yang ada di dunia, alam dunia, ya kan? Kekuatan spiritual ruhaninya bisa menembus ke dunia, jangan aneh.
Karena masih alam, belum alam akhirat, belum. Makanya doa masih nyampe. Fatihah sampai. Ya kan? Ini Ahlussunnah wal Jamaah nih. Kalau yang menganggap doa nggak sampai, ya itu namanya karena nggak ittiba. Karena nggak ittiba. Mikirnya hanya dirinya bisa menyampaikan sebagaimana tukang pos. Kekuatan spiritual. Makanya kenapa ketika kita mau baca amaliyah, ayo Rabitoh, bangun hubungan rohani, Rabitohnya bersama para guru, para masyayikh, para aulia, bersama Rasul sampai ke alam barzah, maksud dapat support. Fatihah kenceng lagi di sana, Fatihah. Yang tadinya barangkali lemah, sakit jalan, Fatihah kuat lagi. Itu rohani. Lakin kullama ittaba'a iradata rabbih sara sairan fi tariqil iman wa kullama ittaba'a iradata nafsihi aw hawahu tahulu an tariqil iman ila tariqil kufur. Tapi perhatikan, ketika seseorang mengikuti kehendak Rabb-nya, kehendak Tuhannya, maka sara sairan, maka dia jadi pejalan fi tariqil iman, dalam jalan iman. Kata Maulana, ketika dia mengikuti kehendak nafsunya atau hawa nafsunya, maka dia tahulu an tariqil iman, dia berubah, berpaling dari jalan iman ke jalan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Untuk menjaga iman, disinilah ittiba itu penting, jaga iman. Makanya orang kalau ittiba insya Allah istiqomah imannya. Kalau yang nggak mau ittiba tuh mondar mandir, jadinya kufur, nggak sadar akan kekufuran dirinya. Kenapa kufur? Hatinya tidak menyaksikan kehadiran. Yang diikutin itu sebenarnya siapa? Kan gitu. Sementara hatinya nggak menyaksikan siapa hakikat yang diikutinya. Berarti kan nggak bisa menyaksikan. Namanya kufur, tertutup itu hatinya. Tidak bisa menyaksikan kemuliaannya Allah. Na'udzubillahi min. Karena ngelihatnya hanya sepintas dipahami dengan konsep dia sendiri, bukan dengan hakikat atau realitas yang sesungguhnya. Wa yaqulu Maulana li ajli hadal law abidal insanu ibadata thaqalain fa anna ittiba'ahu ahabbun indallah. Karena ittiba inilah seorang hamba ketika beribadah, seorang manusia beribadah didasari karena ittiba, ya, dengan ibadahnya thaqalain, dua bangsa jin manusia, maka ittiba'nya itulah sangat dicintai, lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini suhbah yang luar biasa menguatkan kita untuk terus menjaga istiqomah dan kekuatan kita untuk ittiba terus kepada guru-guru kita. Amin. Ayo ikutin istiqomah apa yang diajarkan, insyaallah sirnya akan kita dapatkan. Wa minal taufiq. Al-Fatihah. Ada yang mau nanya? Zia. Oke. Baik, kita cukupkan. Terakhir kita bacakan Fatihah buat para sepuh, ya, orang tua kita, orang-orang yang senantiasa memberikan perhatian kepada kita dalam majelis kita, dalam tarekoh kita. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Yang masih ada Allah berikan umur panjang, sehat, kuat. Yang sudah mendahului kita Allah senantiasa limpahkan rahmat dan ampunannya.
lampangkan kehidupan di alam barzahnya, sertakan selalu bersama Rasul dan para masyayikh, sehingga di sana mendapatkan anugerah rahmat dari Allah yang sangat-sangat nikmat dirasakan. Juga buat kita semuanya yang masih ada di dunia ini, semoga senantiasa Allah berikan kita bimbingan, hidayah, berikan kekuatan kita untuk istiqomah berpegang teguh di dalam agama Allah. Dalam hal ini bersama bimbingan guru kita Maulana Syekh Isa, Maulana Syekh Nadim dan para aulia Allah. Mudah-mudahan segala urusan kita di dunia Allah berikan kemudahan, berikan keberkahan. Semuanya Allah jadikan sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wal sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pak Musim mana Pak Musim? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.